Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan mengaji kitab Fathul Qarib tentang fikih mazhab Syafi'i. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan yang haid. Tidak boleh dilakukan bagi perempuan haid. Salat tidak boleh, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf walaupun tanpa menyentuh, membaca Al-Quran kecuali dengan niat-niat yang kita sebutkan kemarin, niat zikir, niat istisqa, niat tanbih. Kemudian hubungan badan, kita juga sudah bahas bagaimana cara mengikutkan perbuatan baik kalau seandainya kita berhubungan badan ketika perempuan istri kita sedang haid, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wathaminu, dan yang ke-8 yang tidak boleh bagi perempuan haid dan juga nifas, alistimta'u bima baina surrati warrukbati, bersenang-senang dengan apa yang antara pusat dan lutut, minal mar'ati, dari perempuan. Ini mu'tamad mazhab Syafi'i. Menyentuh paha istri yang sedang haid dengan syahwat tidak boleh. Bahkan melihat pun tidak boleh. Melihat antara pusat dan lutut istri yang sedang haid itu pun tidak boleh, karena itu termasuk istimta, bersenang-senang. Tapi kalau pakai alas perantara, Iya, pakai alas oke lah, enak. Kan hadisnya seperti itu. Enak, pakaikan sarung, kemudian ifal masyita gitu, enak. Lakukanlah, terserah kamu. Fala yahrumul istimta'u bihima. Maka tidak salah, tidak haram bersenang-senang dengan keduanya, maksudnya dengan lutut dan pusat enggak apa-apa. Ya, dia mungkin petisnya lihat pusat istrinya, ya enggak. Nah, dia lihat pusat istrinya atau dia sentuh-sentuh pusat istrinya sedang haid, itu enggak masalah. Atau dia sukanya lihat lutut istrinya, enggak tahu juga kita, entah orang ada itu pula seleranya, enggak haram. Wala bima fauqahuma, dan tidak haram pula dengan yang di atas pusat ataupun di atas lutut, maksudnya di bawah lutut. Fauqahuma maksudnya yang melewati batas itu. Ya, dengan betis, ya, atau yang di bawah pusat, itu tidak masalah. Alal mukhtari fi syarhil muhadzab, atas yang dipilih di dalam kitab syarah muhadzab. Tsumma statradal musannifu li dzikri ma haqquhu an yudhkara fi ma sabaqa. Kemudian musannif pun mendatangkan li dzikri, ya, untuk menyebutkan apa yang seharusnya disebutkan sebelumnya. Ya, musannif pun menyebutkan apa yang seharusnya sebelumnya disebutkan. Di mana seharusnya disebutkan? Fi fasli mujibil ghusli, pada perkara-perkara yang menyebabkan wajib mandi. Apa itu? Faqala wa yahrumu 'alal junubi. Ini kan harusnya yang haram atas orang junub itu harusnya tadi disebutkan. Ya, penyebab junub langsung kita bahas apa saja yang dilarang ketika kita berjunub. Nah, tapi sekarang musannif kan secara tertib, secara urutan kitab, ya, dikritik oleh syarih, oleh Imam Al-Ghazi. Kenapa? Karena kurang sistematis. Harusnya pantangan haid disebutkan ketika membahas haid. Pantangan junub harusnya disebutkan ketika membahas junub. Junub apa saja sebabnya? 6. Langsung dibahas setelah itu apa? Dan yang dilarang karena junub ada 6. Kan gitu enak. Nah, ini kan ya istilahnya agak terlambat. Terlambat boleh nyebutkan. Nah, tapi tidak masalah, ya. Faqala, maka berkata musannif, wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a, dan haram atas orang yang junub 5 sesuatu. Ada 5 perkara yang haram atas orang yang junub. Ahaduha, yang pertamanya as-shalah, salat. Fardan au naflan, yang fardu ataupun yang sunat. Ya, sama dengan perempuan haid, ya, jangan mentang-mentang saya mau sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini boleh dilakukan kapan saja, termasuk ketika haid. Nah, ada cerita. Ibadah itu bukan sholat, ibadah itu adalah taat pada Allah. Kalau sekarang orang ini dilarang sholat, ya sudah, berarti ibadahnya adalah dengan meninggalkan sholat. Ibadah perempuan haid adalah tidak sholat. Justru kalau perempuan haid itu sholat, dia durhaka. Jadi itu. Fardan au naflan. Wathani, dan yang kedua, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Juga tidak boleh. Ghairi mansukhith
Ghairu mansukhi tilawah, selain yang sudah mansukh tilawah. Ayat yang mansukh boleh dibaca. Ya, kan ada ayat yang mansukh. Apa contohnya? Asy-syaikhatu wasy-syaikhu. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Laki-laki tua dan dan perempuan tua kalau keduanya berzina maka rajamlah keduanya sampai mati. Itu ayat kata Siti Aisyah ada di dalam Al-Qur'an tapi sudah terhapus. Membaca ayat itu tidak masalah bagi orang yang junub karena ayat itu sudah mansukh. Yang dinasakh bukan hukumnya tapi tilawahnya. Tapi kalau ayat yang dihapuskan hukumnya tapi tilawahnya masih ada di dalam Al-Qur'an, maka tidak boleh juga dibaca. Dia haid, dia baca apa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Walaupun ini ayat sudah dinasakh karena idah perempuan yang suaminya meninggal itu kan 4 bulan 10 hari. Ya, tapi ayat yang setahun ini kan sudah terhapus. Tapi tilawahnya atau ayatnya masih ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak boleh orang ini membaca. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya, enggak ada tuh. Tidak banyak juga, tapi ada. Dia tidak banyak, tapi ada. Dan kita juga tidak bisa tahu pasti apakah memang ayat itu ada dalam Al-Quran atau tidak. Kenapa? Karena kita memastikan bahwa ayat itu merupakan bagian dari Al-Quran, hadisnya harus mutawatir. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwa ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu cuma Siti Aisyah yang meriwayatkan. Berarti ahad. Ya kan? Nah, makanya pelik juga. Ada atau tidaknya itu. Khilafiyah juga ulama. Terus ayatun kanat au harfan. Satu ayat ataupun satu huruf. Satu huruf. Ya, dia mau baca alif lam mim baru baca alif aja udah dosa. Nun, dia bilang. Kan satu huruf, nun. Sirran au jahran, sir atau jahar, enggak boleh. Tapi kalau cuma menggerak-gerakkan lidah dan mulut tanpa suara sama sekali boleh. Boleh. Bisik-bisik enggak boleh, suara keras enggak boleh. Nah, itu solusi bagi perempuan haid yang ingin murajaah, takut hilang hafalan. Bagaimana caranya? Gerak-gerakkan saja mulut tanpa suara. Nah, gitu aja. Ah? Meskipun? Ya, meskipun tidak lihat. Itu beda ya. Melihat Quran, membaca Quran, menyentuh Quran, itu hukum beda-beda semua. Melihat Quran mutlak boleh semua. Membaca Quran syaratnya apa? Tidak boleh hadas besar. Menyentuh Quran syaratnya apa? Tidak boleh hadas besar dan tidak boleh hadas kecil. Jadi yang paling ketat itu apa? Menyentuh. Jadi kita di sekolah itu saja dengan kelas ini apa? Ya. Mana susah pas ini kan bukan hanya murojaah tapi juga menambah hafalan. Ya. Dan juga harus disetorkan kita harus. Ya. Setorkan nanti. Setorkan nanti. Ya. Iya makanya. Itu beda sekolah Islam dengan sekolah Kristen. Sekolah Islam tuh mesti memperhatikan ini. Saya katakan seperti ini ya, sekolah Islam itu banyak tidak ideal. Kenapa? Perempuan ini sekarang haidnya berhenti jam 10 siang. Anak sekolah. Haidnya berhenti jam 10 siang. Dia wajib sholat zuhur enggak? Dia pulang sekolah nanti jam 5. Banyak tuh anak-anak perempuan sekolah haidnya berhenti jam 10, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar. Kita yang harusnya carikan solusi. Ustaz carikan solusi, saya carikan solusi. Pendiri sekolah carikan solusi. Jadi sekolah Islam itu bagaimana? Sediakan kamar mandi. Himbau perempuan-perempuan itu. Jangan lupa sholat. Ya, andai misalkan kalian haid seperti itu. Ya, walaupun ini urusan personal, ya guru-guru perempuan juga yang menghimbau. Jangan guru laki-laki pula enak. Mari Ustaz periksa, nah mungkin juga Ustaz. Ya, kita kalau mau bilang apakah pendidikan Islam kita sudah ideal, banyak yang perlu diperbaharui, termasuk masalah ini. Masalah tahfiz. Kita harus ngejar target, Ustaz. Ah, Anda kok kayak kapitalis ngejar target gitu. Enggak. Kan kayak kapitalis. Kita sudah berjalan, apakah ada pendapat lain? Allah alam.
Bagi yang Rumit. khusus saja, Hmm. anak cuma 5 orang saja. Itu ada kita ada dapat yang berada saya Hmm. Ya itulah masalah kita. nah di mana kalau yang pas kalangan itu bareng 3 orang jadi ya 2 orang itu kan Ya sudah, yang kasih aja tugas yang lain, suruh dia dengar. Ya, suruh dia mendengar gitu kan bisa. Nyetornya nanti. Perempuan haid itu kan zikir tetap lanjut. Yang dilarang sholat, baca Quran. Tapi kalau berusaha menghafal dari mendengar, boleh. Boleh ya? Boleh ya? Mendengar boleh. Hah? Mengajar nak? Enggak boleh. Ya, boleh guru mendengarkan bacaan orang dan membenarkan bacaannya, memperbaiki bacaan. Itu tanbih. Pas yang salah saja dia ngomong. Orang ini muridnya pendek, bacanya panjang, bacanya pendek. Ah, guru mencontohkan boleh, karena niatnya bukan membaca, tapi niatnya tanbih, memperbaiki bacaan orang boleh. Enggak lah, tadi mengajar itu niatnya zikir. Tidak bisa zikir apa? Tadi dia guru ngaji, guru tilawah. Sekarang muridnya ini yang salah bukan bacaannya, tapi iramanya ya enggak. Berarti guru ketika itu cuma memperbaiki iramanya saja. Bisa pakai gitu aja guru. Tidak perlu dia baca. Terus wa kharaja bil Qur'ani, dan keluar dengan Al-Qur'an. Kan yang kita larang tadi membaca Al-Qur'an. Yang tidak termasuk Qur'an itu apa? At-Taurat wal Injil. Nah, boleh baca Taurat, boleh baca Injil. Walaupun ada dalam Al-Qur'an. Ya maksudnya ayat di Taurat ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an misalkan yang kita baca nih. Boleh. Karena ini Taurat. Baca tafsir boleh. Baca terjemahan Quran boleh. Quran terjemah tidak boleh kalau Al-Qur'annya utuh di tengah. Yang boleh itu Al-Qur'an terjemah perkata boleh. Ya. Menyentuhnya boleh. Sama dengan tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain kan ayat, tafsir. Boleh. Amma azkarul Qur'ani, adapun zikir Quran contohnya ayat kursi ya. Fatahillu, maka halal dia la biqasdi Qur'anin, bukan dengan maksud baca Quran, tapi maksudnya zikir. Sebelum makan dia baca bismillahirrahmanirrahim, maksudnya zikir, boleh. Ya, sebelum tidur dia baca qul huwallahu ahad, maksudnya zikir, silakan. Nah, tambah niat yang boleh apa lagi? Istisqa, ruqyah itu ya, istisqa. Dia sakit perut, bacanya bismillahirrahmanirrahim atau bacanya Al-Fatihah ke air, itu istisqa. Meruqyah orang pindah ke nyut. Istisqa itu surang, enak. Istisqa itu sendiri. Terus watsalits, yang ketiga, masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Membawanya juga enggak boleh. Walaupun kita bawa mushaf itu di dalam tas. Kecuali dari awal mushaf itu udah dalam tas. Kita bawa, niat kita bukan membawa mushaf ketika itu, tapi membawa tas. Boleh. Ada mushaf dalam, enggak masalah. Boleh, orang lain masukkan. Yang kita niatkan membawa barang-barang semua dalam tas ini. Bukan bermaksud khusus membawa Quran. Ya. Makanya kurir paket, ya di dalam dalam paketnya itu ada Quran segala macam, bisa jadi kan. Anda harus wudu. Ya, niatnya bawa paket. Kalau membawa mushaf di masuk dahulu itu kan dia dalam kubur. Cuma diletakkan. Maksudnya itu sama artinya katanya itu letakkan mushaf di jok motor. Iya. Sebenarnya itu bab adab saja. Dikatakan halal, haram, kita tidak temukan juga dalil spesifik. Ada yang itu pernah bertanya di samping pelana itu kan ada kulit, jadi bisa diletakkan. Tapi kan tetap posisi itu kan di bawah. Bawah kaki. Iya, jangankan di bawah. Memunggungi saja kan lakannya adab. Makanya Habib Ahmad dulu marah kalau lihat murid-murid beliau tuh pakai tas punggung. Makanya murid-murid beliau biasanya pakai plastik ke kelas. Bahasa mana di jinjiang kitab.
Itu bab adab saja, bukan masalah halal haram. Tapi di mana datang Ustaz? Hah? Wallahu alam, orang kedua. Di sini. Iya. Membawa mushaf Al-Quran ke medan perang haram ya. Kan sudah kita bahas. Kalau ke medan perang haram membawa mushaf Al-Quran. Kenapa? Khawatir kita kalah perang sehingga mushaf Al-Quran kita menjadi ghanimah bagi orang-orang kafir. Quran. Walaupun Khalid bin Walid. Ya, enggak ada yang qat'i ya. Terus warabi' dan yang keempat at-tawafu fardan aw naflan. Tawaf yang fardu ataupun tawaf yang sunat. Wal khamis al-mukthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Lah orang junub ya, masuk perempuan haid, perempuan nifas enggak boleh. Ini bantahan ketika orang menyatakan bahwa perempuan haid tidak boleh berdiam diri di masjid, takut akan mengotori masjid. Ternyata laki-laki junub juga tidak boleh berdiam diri di masjid. Laki-laki junub mengotori masjid tidak? Tercecer darahnya. Kan tidak ada darahnya. Berarti laki-laki junub dilarang berdiam diri di masjid bukan karena mengotori masjid. Tapi dia sendiri yang sedang berjunub, berhadas besar. Perempuan haid juga seperti itu. Walaupun darahnya tidak bercecer-cecer di masjid, dia tidak boleh berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena dianya yang sedang berhadas. Ada kotoran maknawi padanya, yaitu hadas besar. Li junubin muslimin, bagi orang junub yang muslim. Kalau orang kafir tidak masalah ya. Orang kafir tidak masalah. Masalah sebenarnya ya, tapi dia kan tidak diminta memenuhi hukum syariat kita di dunia. Jadi masuk orang kafir ke Masjid Al-Azhar. Orang kafir banyak masuk ke Masjid Al-Azhar. Dia ingin kenal Islam kan? Terbayang ya? Dia ingin kenal Islam. Kemudian masuk dia ke masjid. Dia bertanya pada guru, pada syekh. Boleh. Dia kan junub, dia kan tidak ada mandi wajib. Nah, kecuali masjid apa? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tertutup kotanya untuk orang-orang kafir. Bukan cuma masjidnya, tapi juga kotanya itu tidak boleh dimasuki orang-orang kafir. Itulah. Dari Madinah itu tempat wisata kaum Samud. Turis ke kaum Samud, terus melipir ke Madinah. Nah, ada kejadian. Itu musibah sekarang di Saudi. Illa li daruratin, kecuali untuk darurat. Boleh berdiam diri di masjid bagi orang junub kalau darurat. Kama nihtalama fil masjidi, seperti orang yang mimpi basah di dalam masjid. Wa ta'adzara khurujuhu minhu, dan tidak bisa keluar dari masjid li khaufin ala nafsihi aw malihi, karena takut atas dirinya atau hartanya. Di luar ada singa. Mimpi basah dalam masjid, mau keluar di luar ada singa. Takut dia. Amma uburul masjidi marran bihi min ghairi muktin fala yahrumu. Adapun lewat di masjid, melewati masjid, marran bihi, berjalan dengannya, min ghairi muktin, tanpa berdiam diri, fala yahrum, maka tidak haram. Yang haram berdiam diri di masjid. Bal wala yukrahu fil asah, bahkan bal wala yukrahu, tidak makruh fil asah, menurut pendapat yang paling sahih. Wa taraddudul junubi fil masjidi bimanzilatil lubthi, dan mondar-mandir orang junub di masjid posisinya sama dengan posisi berdiam diri di masjid. Dia nak duduk tapi dia mondar-mandir aja. Mondar-mandir tapi pintu yang sama, makanya kata kawan saya salah satu solusinya apa? Masuk dia dari satu pintu, keluar dari pintu lain. Itu baru lewat namanya, enak. Kapan orang disebut lewat? Pintu masuk dan pintu keluarnya beda. Tapi kalau masuk dari pintu itu, keluar dari pintu itu lagi, itu namanya bukan lewat. Taradud namanya. Bolak-balik namanya. Wa kharaja bil masjidi, dan tidak termasuk masjid apa? Al-madaris, sekolah. Kalau sekolah boleh. MDA. Atau masjid RJ boleh. Karena itu bukan wakaf kan. Tapi ini namanya masjid. Nah, walaupun namanya masjid. Masjid yang asli wakaf. Musala itu masjid. Walaupun tidak dilaksanakan sholat Jumat di situ. Kenapa? Karena itu wakaf. Ini tidak wakaf tapi sudah dijadikan sholat. Wah iya, standar masjid bukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat boleh juga di halaman. Nah, standar kita kalau RJ pindah, masjidnya pindah enggak? Ya, berarti itu masjid bukan wakaf untuk kaum muslimin. Tapi
milik sekolah. Oh, teras ya. Halaman enggak? Kalau untuk konteks sekarang tidak. Orang sekarang ketika mewakafkan tanah untuk masjid, itu bukan untuk masjid maksudnya. Untuk komplek masjid. Mencakup parkir, mencakup WC. Ya, kalau zaman dulu, berapa batas panjang, berarti itu masjid. Ya, karena dulu masjid tidak ada WC-nya. Kalau standar itu dipakai gini, WC adalah Haram berarti. Bongkar WC semua. Sini juga ini saya bagi sekolah. Yes. Kan saya bilang, tidak masalah. Tidak usah rusuh. Tidak usah rusuh. Terus? Hah? Bisa jadi lantai 2 masjid, lantai 1 aula, bisa jadi. Orang bikin 2 bangunan, bangunan bertingkat nih. Ketika setelah selesai bangunan bertingkat nih, apa katanya? Saya wakafkan bangunan atas menjadi masjid, bangunan 1, bangunan bawah menjadi aula. Boleh? Belum pernah masuk. Masjid Nurul Iman, tuh pernah masuk. Bah Masjid Raya. Parkir. Di bawah itu nak masjid. Ya, masjid di atas saja. Ya, tanah atau yang apa yang senilai tanah. Makanya contoh-contoh di Arab tuh banyak juga. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 tuh apartemen. Lantai paling bawah masjid. Bahkan kalau orang ingin berhailah bisa. Dia ingin iktikaf di masjid. Dia ingin iktikaf di masjid. Sedangkan dia sekarang tidak bisa keluar rumah. Dia paku sajadah. Dia paku sajadah ke lantai. Kan seolah-olah permanen sajadah di situ jadinya tuh. Atau dia paku papan ke lantai. Duduk dia di atas tuh. Saya wakafkan papan ini untuk masjid. Itu hailah. Hailah orang Gali ya, orang Malay kamu saja iktikaf. Dapat pahala iktikaf. Tapi yang dia wakafkan apa cuma? Papan itu aja. Jadi kalau misalkan papan itu nanti dibongkar, hilang wakaf. Itu statusnya sama seperti barang wakaf yang sudah hancur. Hailah. Terus warrubut. Rubut itu ribat pesantren-pesantren di Arab ya. Ribat. Rubut itu jamaknya. Tsumma statradal musannifu aidan min ahkamil hadatsil akbari ila ahkamil hadatsil asghar. Kemudian mendatangkan pula musannif dari hukum-hukum hadas besar kepada hukum-hukum hadas kecil. Faqala, maka berkata dia, wa yahrumu anil muhditsi, dan haram atas orang yang berhadas. Hadas kecil maksudnya hadatan asghar, salah satu asya'a, 3 sesuatu. As-salatu, salat, wa tawafu, dan tawaf, wa massul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf dan membawanya. Berarti totalnya berapa nih? 4. Nah, kenapa disatukan massul mushaf wa hamluhu? Menyentuh saja enggak boleh, apalagi membawa. Itu sebenarnya. Makanya dianggap satu. Wa kadza kharitatun wa sunduqun fihi ma mushafun. Begitu pula dengan tas. Kharitatun, tas. Di sini tas ya, kharitah kan artinya peta tuh, kalau kita belajar bahasa Arab. Wa sunduqun, dan peti. Fihi ma mushafun, yang di dalamnya ada mushaf Al-Quran. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin, dan boleh membawa Al-Quran fi amti'atin, pada barang-barang yang lain yang banyak juga. Jadi dalam tas kita ada buku, ada parfum, ada pancas, ada HP, kita bawa pula Quran, boleh, yajuz, yahillu, halal. Wa fi tafsirin, dan di dalam kitab tafsir, ada Al-Quran di dalam kitab tafsir, aktsaru minal Quran, dengan syarat tafsirnya lebih banyak daripada Al-Quran. Kalau ternyata kitab tafsir itu tafsirnya lebih sedikit daripada Al-Quran, tidak boleh kita sentuh. Hukumnya berarti dominan Al-Quran. Makanya tadi Quran terjemahan itu ya. Quran terjemahan itu, kalau Quran terjemahan perkata kan 2 buah terjemah berarti. Terjemah di pinggir ada, terjemah perkata juga ada. Terus wa fi darahima wa dananira wa khawatima. Dan boleh juga, ini pengecualian ya, ayat Al-Quran di koin dirham, dan koin dinar, dan cincin.
Nuqisha, diukir ala kullin minha, pada atas setiap dari semuanya itu Quran. Nah, ini enggak makruh. Ya. Tidak. Di baju beda tuh ya. Sekarang di baju enak. Topi la ilaha illallah enak. Pokoknya ke WC. Perhatikan, wa yahillu hamluhu fi amtiatin, boleh membawanya kalau dia berada dalam barang lain ataupun di dalam tafsir Al-Qur'an yang tafsirnya lebih banyak. Dan boleh juga berarti pada koin dirham, koin dinar dan cincin. Karena koin ini menjadi syiar kita ya, kaum muslimin ya. Koin. Khawatim. Nuqisha ala kullin minha Qur'anun. Diukir atas setiap dari semuanya itu Quran. Wala yumna'ul mumayyizu, dan tidak dilarang seorang mumayyiz al-muhdits yang sedang berhadas min massi mushafin, dari menyentuh mushaf. Anak kecil yang sudah berakal tapi dia mumayyiz, anak umur 7 lah, dia kan belum balik, menyentuh Quran tidak perlu disuruh berwudu. Itu maksudnya. Wala yumna, jangan dilarang dia menyentuh mushaf, anak kecil. Nah dia belum balik. Enggak boleh adik takut ikut dicabiannya bukan. Kalau nyalon mumayyiz ya. Cabi. Kalau bisa kecil boleh. Karena enggak mumayyiz dia. Mumayyiz ini kan ada level-levelnya ya. Mumayyiz sempurna 7 tahun. Walauhin lidirasatin wa ta'allumin, ataupun di lauh papan untuk belajar dan belajar. Dirasah, belajar ta'allum. Papan batu lah enak. Batu tulis, lauh. Orang dulu kan belajar pakai batu tulis. Ya. Antum kok tahu? Bukan batu tulis papan. Murid-murid juga pakai batu tulis. Iya, Bu, ya, tahu. Ada. Nah, kalau guru pakai papan tulis ya, ini batu tulis. Murid pakai itu. Pakai batu tulis murid dulu. Misalkan nih ya tablet tradisional. Ya, dihapus lagi. Jadi di atasnya itu mungkin ada ayat Al-Qur'an gitu ya, ayat motivasi, wa qur rabbi zidni ilman, misalkan seperti itu. Nah, itu boleh. Ya, tabarruk. Yap. Di mana? Di baju ada ayat Quran. Wallahu a'lam. Boleh ya sebenarnya, enggak masalah tuh. Baju dengan ayat Quran tuh boleh. Masalahnya sekarang membawanya ke WC, enggak haram juga. Makruh sebenarnya. Membawa barang-barang tadi ke WC, tidak haram juga. Tapi makruh. Ya, cincin juga makruh. Nabi kan copot cincinnya. Ya, bukan Nabi melarang kan enggak. Tapi Nabi setiap akan ke WC, Nabi copot. Nabi melarang. Iya, bukan berarti haram. Ini min babil adab. Adab. Kenapa? Karena di cincin Nabi ada tulisan Allah. Muhammad Rasul Allah. Kan gitu kan. Copot Nabi dulu, baru Nabi ke WC. Iya, kopiah. Ya, jadi saya pribadi nampak orang pakai topi la ilaha illallah dibawanya ke WC. Iya balik. Afdalnya dicopot dulu, Afdalnya dicopot dulu baru dia masuk ke WC. Tapi kalau kebetulan Muhammad Rasulullah tuh ditulis di koin uang dinar enak. Nah, koin-koin dulu bisa jadi ada tulisan la ilaha illallahnya. Ya, kenapa? Karena orang-orang luar negeri banyak pakai koin dinar dari Islam. Karena orang-orang Islam ini jujur ketika mencetak koin dirham. Beratnya 4,25 gram gitu. Ya, mata uang stabil. Ya, anggapannya seperti itu ya, mata uang stabil. Orang-orang luar itu bisa saja membuat koin dinar itu dia campur dengan tembaga. Boleh saja dia campur dengan perak. Sehingga satu koin dinar itu tidak murni emas, bisa jadi. Tapi kalau orang Islam, jujur dia. Nah, sehingga salah satu cara dakwah itu ditulis la ilaha illallah. Itu gambarannya. Tahulah sekarang nih gimana ceritanya. Jadi dulu walaupun orang sama-sama pakai emas, sama-sama pakai emas, produsen koin beda. Ada koin Islam, ada koin Romawi gitu. Standarnya memang standar Romawi 4,25. Oke. Itulah kajian kita ya, kitab Thaharah
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sudah tuntaskan berarti kitabut taharah. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita membahas tentang as-shalah, kitabu ahkamis shalah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.